Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernandio Lana Braiga dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang siklus Brayton, prinsip kerja, dan komponen utama. Prinsip kerja siklus Brayton. Siklus Brayton adalah prinsip kerja untuk mesin pembakaran dalam yang menghasilkan daya dari gas. Siklus ini terdiri dari 4 proses utama: kompresi, isentropik, pemanasan isobarik, ekspansi isentropik, dan pendinginan isobarik. Udara masuk ke dalam kompresor dan dimampatkan, lalu dicampur dengan bahan bakar dan dibakar pada tekanan konstan. Gas panas yang dihasilkan dari pembakaran akan memutar turbin, sehingga menghasilkan daya. Komponen utama siklus Brayton. Yang pertama, kompresor. Kompresor berfungsi untuk meningkatkan tekanan udara masuk sebelum masuk ke ruang bakar. Jenis kompresor yang umum digunakan adalah kompresor sentrifugal dan aksial. Yang kedua, ruang bakar. Ruang bakar adalah tempat terjadinya proses pembakaran. Pembakaran antara udara yang dimampatkan oleh kompresor dengan bahan bakar. Proses ini menghasilkan gas panas bertekanan tinggi. Yang ketiga, turbin. Turbin akan diputar oleh gas panas hasil pembakaran. Putaran-putaran turbin ini akan menghasilkan daya yang dapat digunakan untuk memutar kompresor dan menggerakkan beban lainnya. Yang selanjutnya, efisiensi siklus Brayton. Yang pertama, rasio kompresi. Semakin tinggi rasio kompresi, semakin tinggi pula efisiensi thermal siklus Brayton. Namun, peningkatan rasio kompresi juga akan meningkatkan daya yang diperlukan oleh kompresor. Yang kedua, temperatur masuk turbin. Semakin tinggi temperatur gas yang masuk ke turbin, semakin tinggi pula efisiensi thermal siklus. Namun, temperatur ini terbatas oleh kemampuan material turbin. Yang ketiga, regenerasi. Dengan menambahkan penukar kalor regeneratif, sebagian panas dari gas buang dapat dimanfaatkan untuk memanaskan udara sebelum masuk ruang bakar, meningkatkan efisiensi siklus. Aplikasi siklus Brayton. Yang pertama, turbin gas. Siklus Brayton paling banyak digunakan pada turbin gas untuk pembangkit listrik, penggerak kapal, dan aplikasi industri lainnya. Contohnya adalah turbin gas dengan teknologi kombinasi siklus Brayton-Rankine. Yang kedua, turbojet dan turbokompresor. Pada mesin jet pesawat terbang, siklus Brayton digunakan pada sistem turbojet dan turbokompresor untuk menghasilkan gaya dorong. Yang ketiga, motor Stirling. Siklus Brayton juga dapat diaplikasikan pada motor Stirling, yaitu mesin kalor eksternal yang menggunakan gas sebagai media kerja. Keuntungan siklus Brayton. Yang pertama adalah efisien. Siklus Brayton memiliki efisiensi thermal yang tinggi, mencapai 40% atau lebih pada turbin gas modern. Yang kedua, daya spesifik tinggi. Dengan menggunakan temperatur pembakaran yang tinggi, siklus Brayton dapat menghasilkan daya spesifik yang tinggi per unit volume mesin. Yang ketiga, konstruksi sederhana. Komponen utama siklus Brayton yaitu kompresor, ruang bakar, dan turbin memiliki konstruksi yang relatif sederhana. Tantangan siklus Brayton. Yang pertama, bahan tahan panas. Temperatur pembakaran yang tinggi menuntut penggunaan bahan-bahan yang tahan terhadap panas, korosi, dan erosi. Yang kedua, kebisingan. Mesin turbin gas cenderung menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi, sehingga membutuhkan penanganan akustik yang baik. Yang ketiga, emisi polutan.
Proses pembakaran dalam siklus Brayton dapat menghasilkan emisi polutan seperti NOx, CO, dan partikulat yang perlu dikendalikan. Pengembangan siklus Brayton. Yang pertama, bahan tahan panas. Pengembangan bahan-bahan panas seperti superalloy dan keramik menjadi kunci untuk meningkatkan temperatur pembakaran dan efisiensi siklus. Yang kedua, teknologi pendinginan. Teknologi pendinginan kompresor dan turbin juga penting untuk mengoptimalkan kinerja mesin, seperti penggunaan pendingin internal dan sistem pendingin eksternal. Yang ketiga, sistem pembakaran maju. Pengembangan sistem pembakaran yang lebih bersih dan efisien seperti teknologi pembakaran bertingkat dan sistem reduksi emisi dapat meningkatkan kinerja lingkungan siklus Brayton. Baik, selanjutnya implementasi siklus Brayton pada turboprop dan pengaruhnya terhadap efisiensi thermal serta output tenaga mesin. Siklus Brayton adalah siklus termodinamika yang mendasari cara kerja turbin gas, termasuk turboprop yang digunakan pada pesawat terbang. Implementasi siklus Brayton pada turboprop dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi thermal dan output tenaga dari mesin tersebut. Dalam bagian berikut akan dijelaskan secara rinci bagaimana siklus Brayton diterapkan pada turboprop. Prinsip kerja turboprop dan siklus Brayton. Yang pertama, turbin gas berbasis siklus Brayton. Pada dasarnya, turboprop merupakan jenis gas yang mengikuti siklus Brayton. Udara masuk ke kompresor lalu dipanaskan di ruang bakar dengan pembakaran bahan bakar, dan kemudian diekspansi di turbin. Energi dari turbin ini sebagian digunakan untuk memutar kompresor dan sebagian lagi digunakan untuk memutar baling-baling propeller guna menghasilkan thrust. Yang kedua, efisiensi siklus Brayton. Efisiensi thermal siklus Brayton dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti rasio kompresi, temperatur maksimum, dan rasio ekspansi. Semakin tinggi nilai-nilai parameter ini, semakin tinggi pula efisiensi thermalnya. Hal ini memungkinkan turboprop mencapai efisiensi thermal yang lebih baik dibandingkan dengan mesin piston konvensional. Yang ketiga, peran turbin. Turbin pada turboprop memiliki peran ganda, yaitu menggerakkan kompresor dan juga baling-baling performa. Turbin yang optimal sangat penting untuk memaksimalkan output tenaga mesin dan efisiensi keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi efisiensi turboprop. Yang pertama, rasio kompresi. Semakin tinggi rasio kompresi yang dapat dicapai oleh kompresor, semakin tinggi pula temperatur dan tekanan masuk ke ruang bakar. Hal ini meningkatkan efisiensi thermal siklus Brayton. Yang kedua, temperatur masuk turbin. Temperatur gas yang masuk ke turbin juga mempengaruhi efisiensi. Semakin tinggi temperatur ini, semakin besar energi yang dapat diekstrak oleh turbin untuk memutar kompresor dan baling-baling. Yang ketiga, efisiensi komponen. Efisiensi kompresor ruang bakar dan turbin yang tinggi akan mengoptimalkan efisiensi keseluruhan siklus Brayton pada turboprop. Yang keempat, rasio ekspansi. Rasio ekspansi pada turbin juga mempengaruhi efisiensi. Semakin tinggi rasio ekspansi, semakin besar energi yang dapat dikonversi menjadi daya mekanis. Kelebihan turboprop berbasis siklus Brayton. Yang pertama, efisiensi thermal tinggi. Dengan menerapkan siklus Brayton, turboprop mampu mencapai efisiensi thermal yang lebih baik dibandingkan mesin piston konvensional. Hal ini dapat meningkatkan ekonomi bahan bakar dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang kedua, output tenaga yang besar. Turbin gas pada turboprop dapat menghasilkan output tenaga yang besar untuk menggerakkan baling-baling, memberikan thrust yang kuat untuk pesawat terbang. Yang ketiga, ukuran yang kompak. Komponen turbin gas pada turboprop umumnya lebih ringkas dan kompak dibandingkan mesin piston, sehingga cocok untuk diterapkan pada pesawat terbang. Yang keempat, keandalan yang tinggi. Turboprop juga dikenal memiliki keandalan yang tinggi karena konstruksinya yang relatif sederhana dan jumlah komponen yang lebih sedikit dibandingkan mesin piston.
tantangan dalam pengembangan turboprop. Yang pertama, efisiensi komponen. Optimalisasi efisiensi kompresor, ruang bakar, dan turbin merupakan kunci untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem turboprop. Yang kedua, manajemen panas. Pengelolaan panas yang efektif terutama pada turbin sangat penting untuk menjaga keandalan dan usia pakai komponen. Yang ketiga, reduksi berat. Upaya untuk mengurangi berat turboprop tanpa mengorbankan kinerjanya juga menjadi tantangan tersendiri bagi para desainer. Inovasi dalam teknologi turboprop. Prop fan. Konsep prop fan dengan baling-baling berkecepatan tinggi mampu meningkatkan efisiensi thrust turboprop secara signifikan. Yang kedua, geometri variabel. Teknologi geometri variabel pada kompresor-kompresor dan turbin dapat mengoptimalkan performa turbin pada berbagai kondisi operasi. Yang ketiga, bahan komposit. Penggunaan bahan komposit ringan pada komponen turboprop dapat mengurangi berat mesin secara signifikan. Yang keempat, kendali maju. Sistem kendali elektronik yang canggih dapat meningkatkan efisiensi operasi turboprop secara keseluruhan. Yang selanjutnya, perbandingan turboprop dengan mesin lain. Di sini terlihat parameter antara turboprop, turbojet, dan turbosan. Untuk cocokan pesawat kecil, turboprop sangat cocok, sedangkan turbojet kurang cocok dan turbosan cukup cocok. Kesimpulan yang dapat diambil adalah siklus Brayton yang diterapkan pada turboprop memungkinkan mesin ini mencapai efisiensi thermal yang tinggi serta output tenaga yang besar dengan ukuran yang kompak. Berbagai inovasi seperti prop fan, geometri variabel, bahan komposit, dan kendali elektronik yang canggih terus dikembangkan untuk meningkatkan performa turboprop lebih lanjut dibandingkan dengan jenis mesin lain. Turboprop memiliki keunggulan dalam hal efisiensi, konsumsi bahan bakar, dan kesesuaian untuk pesawat kecil. Penerapan siklus Brayton pada turboprop merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja mesin pada pesawat terbang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang jelas atau kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.